Oke, silakan. Oke, saya mulai aja. Ya. Saya izin share screen-nya. Oke, silakan. Oke. Mana ya? Sebentar. Aduh. Ini udah mas. Oke, apakah sudah terlihat Udah. file saya? Oke. Udah. Baik, selamat malam Bu Desi dan rekan-rekan semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Desi sudah meluangkan waktunya untuk mentoring bersama kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang executive summary-nya, lalu nanti teman-teman akan menjelaskan materi yang lain. Yang pertama, 7-Eleven masuk ke Indonesia itu tahun 2009 melalui PT Modern International (TBK) dan dengan konsepnya yaitu Food Store Destination. Toko pertamanya di Indonesia itu adalah di Jakarta, tepatnya di Bulungan, dan pada tahun 2011, 7-Eleven ini berkembang dengan cepat dan sukses menjadi 50 toko, dan 3 tahun selanjutnya berkembang lagi meningkat menjadi 3 kali lipat dengan cabang toko sebanyak 190. Indonesia sendiri memiliki beberapa karakteristik yang tidak ditemukan di pasar lain. Di Indo terkenal dengan orang-orang dengan budaya nongkrong yang biasanya orang-orang tidak melakukan apa-apa dan hanya ngobrol. 7-Eleven mempelajari budaya dan kebiasaan orang Indo ini dan menyadari bahwa di Indonesia memiliki kekurangan tempat nongkrong untuk makan, minum, maupun surfing di internet. Dan inilah dianggap menjadi model bisnis yang unik bagi 7-Eleven sendiri. 7-Eleven di Indonesia juga mencakup semua barang yang ditawarkan oleh pasar lokal dan pedagang kaki lima. Toko ini dibuka selama 24 jam, memiliki area bebas parkir, dan diizinkan juga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seni. Selain itu, yang paling penting adalah memiliki jaringan WiFi untuk akses internet secara free untuk pelanggannya. Biasanya orang-orang yang ke 7 ini berusia antara 18 sampai 35 tahun yang bekerja di distrik komersial dan di perusahaan-perusahaan besar. Orang-orang di Indo dapat memilih 7-Eleven sebagai tempat nongkrong karena dapat menghabiskan banyak waktu yang lebih lama dibandingkan dengan nongkrong di kafe atau mall yang biasanya tutup jam 9 atau jam 10 malam. Hal ini menjadi salah satu alasan 7-Eleven worth it untuk buka selama 24 jam penuh. 7-Eleven juga menerapkan strategi bisnis yang hampir sama dengan Amerika, yaitu salah satunya berlokasi di area-area yang komersial dan perkantoran. Juga 7-Eleven ini tidak terletak di area stasiun transportasi umum karena dianggap tidak sebagai lokasi yang elit atau yang premium. Selanjutnya untuk company profile akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Tarina. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Sebentar, ini kayaknya error deh. Oke, ini company profile. Oke, Bu. Oke, thank you. Baik, saya akan meneruskan penjelasan tentang 7-Eleven di bagian company profile. Oke, 7-Eleven itu adalah
toko kelontong, ya, convenience store asal Amerika Serikat, ya, yang berpusat di Dallas, Texas, seperti itu. Pada awalnya 7-Eleven ini adalah sebagai ice house storefront di tahun 1927. Di tahun 1928 sampai 1946, 7-Eleven ini terkenal sebagai Tote M Store. Jadi awalnya itu dia tidak langsung bernama 7-Eleven, tetapi Tote M Store dulu, seperti itu. Nah, pada tahun 1946, Tote M Store ini berubah nama menjadi 7-Eleven. Kenapa berubah nama menjadi 7-Eleven? Itu karena jam operasional dari store ini sendiri itu dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam. Jadi itu karena namanya berubah menjadi 7-Eleven. Seperti itu. Dan pada tahun 1991, company ini atau 7-Eleven ini diakuisisi oleh afiliasi Jepang, Ito Yukado, dan direorganisasi sebagai anak perusahaan 7-Eleven Jepang. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke. So, masuk ke produk. Jadi, seperti convenience store pesaingnya di Indonesia, 7-Eleven ini produknya itu sebagian besar di makanan, minuman, dan juga ada beberapa majalah. Tetapi dia menjual ada produk khasnya, yaitu Slurpee, itu adalah minuman es khas mereka, dan juga ada huge soft drink seperti Big Gulp. Seperti itu. Oke. Next materi case highlight akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Oke, jadi seperti yang udah dibilang tadi, Sevel itu dijalankan kalau di Indonesia oleh PT Modern International Tbk. Pertama dibukanya tahun 2009 dan penutupannya secara resmi itu tanggal 30 Juni 2017. Jadi ada beberapa hal kenapa Sevel bisa nggak bertahan lama di Indonesia. Yang pertama, penurunan penjualan dari tahun 2015 karena Sevel kan memberikan fasilitas yang sangat lengkap, tapi ya kebiasaan masyarakat Indonesia, di mana dia hanya menghabiskan biaya yang kecil untuk mendapatkan fasilitas yang enak. Jadi hal itu juga menurunkan penjualan di mana kos yang harus dibayarkan juga sangat tinggi. Kemudian yang kedua, ada larangan penjualan alkohol di Indonesia. Itu menurunkan penjualan juga untuk Sevel. Kemudian yang ketiga, tingginya kompetisi di bidang yang sama. Seperti pada tahun itu udah muncul Indomaret sama Alfamart, di mana lebih disenangi oleh masyarakat dan perkembangan mereka lebih pesat daripada Sevel. Kemudian yang keempat, Sevel itu gak jelas model bisnisnya, di mana mereka mau bentuk kafe, tapi mau juga convenience store. Nah, di sini karena ketidakjelasan bisnis modelnya sendiri, menimbulkan biaya yang sangat tinggi untuk per outletnya. Kemudian yang kelima, yang alasan utamanya itu karena batal akuisisi dengan PT Charon Pokpen. Next. Selamat malam, Bu. Jadi di sini saya mau menjelaskan ada analisis SWOT dari 7-Eleven. Yang pertama itu ada kekuatan. Jadi 7-Eleven itu sendiri ada di lokasi-lokasi yang dekat dengan lokasi perkantoran dan berfokus pada lokasi yang komersial, sehingga ada kesan store yang mahal di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian seperti store pada umumnya, 7-Eleven itu juga menyajikan banyak sekali produk makanan dan minuman, dan seperti yang kita tahu 7-Eleven itu menyajikan self-service untuk beberapa makanan yang disediakan seperti ada microwave, tambahan seperti itu dan lain-lain. Kemudian disajikan juga tempat untuk para pengunjung itu menikmati makanannya langsung di tempat dengan lokasi yang bagus gitu ya, ada meja dan kursi yang luas, kemudian tersedianya WiFi. Nah, kemudian dari kekuatan itu sendiri muncul kelemahan daripada 7-Eleven. Yang pertama itu
karena tadi lokasinya itu terkesan agak komersial, jadi banyak pengunjung itu dari kalangan remaja yang dominasinya itu mengunjungi tempat-tempat yang dinilai memiliki keestetikan gitu ya kalau sekarang bilangnya. Kemudian karena tadi ada self service, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia itu setelah menggunakan peralatan-peralatan yang diberikan dari 7-Eleven, mereka itu tidak melakukan pembersihan atau membuang sampah langsung sendiri. Dan kemudian karyawan dari 7-Eleven itu sendiri kurang sigap dalam melakukan pembersihan terhadap bekas-bekas makanan yang sudah ditinggalkan pengunjung. Kemudian karena tadi di lokasinya itu ditempatkan di daerah perkantoran, maka parking area itu agak sedikit sulit untuk diakses oleh pengunjung. Selanjutnya itu ada opportunities. Seperti yang tadi saya bilang, lokasi dari 7-Eleven itu sendiri ada di area yang populer gitu ya, jadi mudah dijangkau. Kemudian memiliki banyak peralatan-peralatan yang mungkin belum dimiliki sama store-store lain. Kemudian 7-Eleven itu ada beberapa yang mempunyai tambahan seperti live musik untuk menarik perhatian pengunjung. Kemudian di mana sih tantangan dari 7-Eleven ini? Seperti yang kita tahu, di tahun 7-Eleven itu ada di Indonesia, ada juga beberapa store seperti Indomaret dan Alfamart. Kemudian 7-Eleven ini memiliki kesan harga yang lebih mahal daripada store-store lainnya. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 7-Eleven launching strateginya sebenarnya hampir sama persis dengan yang ada di Amerika di commercial area, tapi tidak di public transportation karena dianggap tidak premium. Hal ini terjadi sama persis seperti di Amerika dan Singapura, dan hal ini sangat sukses terjadi karena memang benar untuk negara-negara dengan tingkat kesibukan yang padat, dianggap public transportation itu bukan lokasi yang premium karena itu tidak menguntungkan untuk sebagai destination transport. Pada tahun 2009, 7-Eleven itu masuk ke Indonesia melalui PT Modern International Tbk dengan konsep food store destination. Dia dibuka di Bulungan, Jakarta pada tahun 2009. Dan tahun 2011 mereka berkembang sebanyak 50 stores, dan hingga 3 tahun berikutnya seperti yang tadi dijelaskan sudah menjadi 190 stores. Bahkan pada puncaknya di tahun 2014 keuntungan mereka naik sebesar 24,5% menjadi 971 miliar dari yang sebelumnya hanya 778. Tetapi tahun 2015 tiba-tiba terjadi penurunan secara drastis. Padahal seperti kita lihat dari grafik, dari tahun 2010 hingga tahun 2014, 7-Eleven selalu mengalami peningkatan. Yang kemudian pada akhirnya puncaknya pada 2017, tanggal 30 Juni, 7-Eleven resmi menghilang dari Indonesia dengan alasan tidak sanggup untuk membayar biaya operasionalnya. Lanjut. Ada beberapa alasan kenapa mereka tidak sanggup untuk membayar biaya operasionalnya. Yang pertama regulasi, terutama tentang pembangunan itu perusahaannya. Seperti yang kita tahu, dia menyandang fast food restoran tapi juga convenience store. Di sini berbentrokan dengan yang masalah pembayaran pajaknya. Seperti yang kita ketahui, kalau restoran itu pembayaran pajaknya berada di Dispenda yang melakukan pembayaran sebesar seperti kalau di Batam itu 15% terhadap Pemda. Tapi convenience store itu mereka bertanggung jawabnya bukan ke Pemda, tapi pada Kementerian Perdagangan. Jadi di sini terjadi kebentrokan kepentingan siapa yang harus mengambil pajak terhadap 7-Eleven ini, karena dia ada bentuk perusahaan yang unik ini yang tadi disebut sebagai restoran tapi convenience store. Dan juga pengajuannya untuk menjadi minimarket ditolak sama Indonesia karena dianggap minimarket itu adalah
untuk kepentingan warga lokal gitu. Jadi untuk seperti eh, kelontong-kelontong warga lokal yang lainnya. Jadi tidak pantas untuk perusahaan-perusahaan kayak internasional gini ngambil menggunakan bentuk usahanya itu sebagai minimarket, tapi harus tetap sebagai convenience store. Expense, terutama maintenance dan utility. Seperti yang kita tahu, 7-Eleven itu terkenal tempatnya luas, kursinya banyak, AC-nya dingin, sudahnya itu wifi-nya kencang itu di situ. Dan seperti yang kita tahu juga, kalau yang tempatnya namanya nyaman itu biasanya sering dimanfaatkan. Seperti pengalaman saya sendiri di 7-Eleven, saya membeli minuman dengan harga gelas minuman dingin. Padahal saya ngambilnya tidak pakai batu es, biar gelasnya gede aja. Kalau gelasnya, kalau yang hangat kan gelasnya kecil, tapi kalau untuk yang dingin gelasnya gede, dan saya penuhin tanpa pakai batu es. Jadi saya dapat Milo itu segelas gede. Itu untuk pertama kalinya saya minum Milo dengan gelas yang paling besar yang pernah saya minum. Harganya murah, dan juga saya dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi main internet di situ, download, main internet, dan bener-bener kenceng, AC-nya nyaman, tempatnya nyaman. Jadi kayak gimana ya, kadang-kadang saya kalau misalnya lagi ada kayak tugas gitu ke Jakarta gimana, saya nggak nginep ke hotel, ke situ saya cuma modal satu gelas, saya dapat tempat yang AC-nya enak, sambil duduk-dudukan di kursi nyaman gitu sampai besok siang gitu, tinggal berangkat lagi gitu ke itu balik misalnya. Jadi ya terus terang aja dia expense-nya benar-benar expense yang kayak hotel gitu, nggak sampai hotel, tapi senyaman itu, tapi hanya orang membayarnya itu modalnya ya modal satu gelas gitu tuh. Dan revenue, seperti yang kita tahu pada tahun 2015 ada Permendagri nomor 1 tahun 2015 yang melarang minuman beralkohol. Sedangkan seperti kita tahu 15-20% revenue-nya itu berasal dari minuman keras. Dan yang kita tahu juga bahwa 7-Eleven itu memiliki minuman keras yang khas gitu. Jadi bahkan mereka ada mereknya sendiri juga minuman kerasnya. Nah, dari situ dari revenue-nya mereka seperti kita lihat tadi di grafik sebelumnya itu 2015 tiba-tiba menurun drastis dia. Padahal sebelumnya mengalami peningkatan terus. Environment, cost strategi lokasi mereka mahal. Mereka selalu mengambil tempat-tempat yang rame gitu, tempat-tempat office, tempat-tempat yang benar-benar sangat mahal, dan untuk disebut nongkrong itu enak. Jadi sebenarnya mereka ngambil tempat yang kalau kita bilang itu sangat mahal, tapi untuk keuntungan yang nggak terlalu banyak. Jadi cost-nya besar, tempat kalau kata kita itu opportunity cost-nya itu juga besar juga terpakai untuk hal yang penghasilannya ya kecil tadi. Next. Yang kita pelajari dari sini, yang pertama, 7-Eleven bisa memperluas marketnya, seperti providing household goods. Itu kayak gini, 7-Eleven itu menargetkan masyarakat umur 15 tahun hingga 35 tahun. Mereka nargetkan orang-orang yang hobi nongkrong gitu, tapi mereka mengabaikan ibu-ibu rumah tangga yang lain-lainnya, padahal mereka tinggal di tempat pemukiman yang padat, ramai di situ. Jadi mereka mengabaikan opportunity gitu. Padahal kalau mereka sambil jualan ala-ala, jadi seperti minimarket juga. Jadi untuk beberapa tempat yang belum ada minimarketnya, itu mereka mungkin bisa bersaing juga. Seperti kalau yang serupa dengan mereka itu adalah Lawson gitu. Nah, jadi kalau mereka seperti itu, setidaknya mereka sambil menunggu makan mereka yang lain, mereka tetap bisa memperluas pangsa pasar mereka. Jadi nggak harus itunya sempit gitu. Yang kedua, dapat menghemat tempat dan biaya yang digunakan untuk tempatnya. Jadi kayak mereka itu kan terlalu tempatnya luas, kursinya banyak. Itu sebenarnya bisa kita cari tempat yang sempit, nggak terlalu luas, karena kalau tempat yang terlalu luas itu enaknya itu kalau padat, kalau penuh. Tapi kalau misalnya traffic customer-nya itu nggak banyak, itu nggak terlalu sampai penuh-penuh sekali. Jadi kalau memang hanya sekali 2 kali aja penuh, itu lebih baik nggak sampai segitu. Yang ketiga, sebelum masuk ke Indonesia sebenarnya 7-Eleven harus research dulu market di Indonesia.
seperti yang kita tahu di Indonesia itu banyak ini apa? Banyak Muslim gitu ya, tapi kan dia jual minuman keras dari segi mayoritas saja dia udah gimana ya, minuman keras itu terkenal kayak jahat, tempat jelek gitu, haram gitu. Nah, mereka menjual itu jadi kayak misalnya mau sertifikat halal pun mereka susah. Masyarakat pun lihatnya itu tempat-tempat minuman keras gitu. Sudahnya juga mereka harusnya lihat juga kebiasaan kita. Kebiasaan kita kan memang disebut kebiasaan nongkrong, tapi kan dia juga harusnya lihat bahwa kebiasaan orang Indonesia itu kalau ada yang murah kenapa beli yang mahal. Jadi kalau di sampingnya ada Indomaret, ya udah beli Indomaret, udahnya pergi ke 7-Eleven, udahnya makan di situ, udahnya main wifi, dia cuma beli minumannya aja, tapi makanannya udah beli tempat lain yang murah. Yang keempat itu regulasi bisnisnya di Indonesia itu backfire ya, kayak ini karena berbentrokan aturan seperti yang saya sebutkan tadi, karena dia membuat konsep yang unik antara restoran dan juga convenience store itu berakhir pada bentrokan kepentingan antara regulasi pemerintahan. Jadi antara Dispenda dengan Kementerian Perdagangan. Hal ini juga jadi kayak harusnya kalau mereka mau fokus saja, misalnya restoran, misalnya 7-Eleven, nanti di satunya lagi tipe convenience store tapi bersebelahan gitu. Jangan digabungkan langsung jadi satu, jadi nggak terjadi konflik gitu. Gara-gara konflik ini di Indonesia sendiri 7-Eleven tidak terlalu disupport sama pemerintah juga. Atau misalnya mereka juga bisa hanya fokus di satu hal aja. Seperti yang kita ketahui sendiri, 7-Eleven itu namanya aja berasal dari buka jam 7 sampai 11. Tapi di Indonesia mereka buka 24 jam gitu. Jadi konsepnya juga lokasi yang tidak premium seperti mereka bilang di transportasi publik itu nggak premium. Itu kalau di negara-negara sibuk itu nggak premium. Tapi di Indonesia seperti kita tahu, di mana-mana leletnya kadang 2 jam, 3 jam, itu disitulah tempat orang-orang untuk datang. Malah saya kadang habis duit 100.000, 150 cuma untuk ke lounge untuk 1-2 jam dapat tempat yang nyaman gitu. Kalau ternyata ada 7-Eleven, saya pasti beli makanan, beli minuman lebih dengan senang hati gitu kan, nungguin tempat yang nyaman gitu. Apalagi sumpeknya tempat-tempat bus gitu, itu saya benar-benar pasti nyari tempat itu. Malah itu yang mereka nggak lihat. Padahal yang mereka tahunya kan di negara-negara maju yang seperti Amerika dan Singapura, mereka sukses di ini karena kesibukan mereka yang rata-rata mereka cuma sejam 2 jam aja, 1 jam udahnya pergi karena mereka ada kerjaan lain. Beda dengan warga Indonesia yang waktu luangnya bisa dibilang kayak 25 jam sehari gitu. Jadi terlalu banyak waktu luang, malah ada yang sampai dari pagi sore sampai pagi lagi itu ada yang kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas presentasinya. Dan saya coba tadi nangkap informasinya udah ada semua, kemudian ada analisisnya juga di sana. Ada beberapa poin yang bakal saya highlight, itu mulai dari awal ya. Ya, jadi yang pertama, pada bagian executive summary-nya itu tadi di sana diceritakan mulai dari latar belakangnya, kemudian ada konsep store-nya, perkembangan, dan ini segala macam ya. Tapi kalau kita bicara mengenai executive summary itu kalau di akademik istilahnya adalah abstrak. Yang belum ada di sana adalah apa? Yang belum adanya endingnya kayak gimana. Jadi kalau tadi kan harus dibaca dulu sampai akhir ya, baru saya tahu lesson learn-nya, kesimpulan dari kelompok ini gitu. Nah, harusnya ada satu paragraf yang menjadi ending-nya di sana. Nah, beberapa bagian dari sana yang terlalu detail penjelasannya dipindah ke company profile. Jadi di sana lebih kurang, ini loh Sevel itu tentang apa. Kemudian dia punya perkembangan, didirikan kapan, berakhirnya kapan, kemudian di Indonesia itu dia kayak gimana, dia itu masuk kapan, berakhirnya kapan, kesimpulan saya apa. Jadi executive summary bisa dipakai seperti itu saja. Nah, sebagian poin di sana, Bapak Ibu bisa pindahin ke company profile.
Nah, di bagian company profile, biar nggak ngulang-ngulang karena informasinya kan banyak banget tuh, ada tahun-tahunnya. Mungkin saya bakal nyaranin untuk bikinnya berupa timeline. Jadi tahun berdirinya kapan, terus kasih keyword aja gitu. Nah, itu akan bantu Bapak Ibu juga memudahkan juga menstrukturisasinya ya, kalau nggak repot. Banyak banget informasinya. Nah, setelah melihatnya secara global, company profile mungkin kayak tadi dia ada di ada apa? Ada di akuisisi juga, ada ini segala macam perkembangannya, store-nya berapa, tapi ambil juga nanti timeline yang di Indonesia. Nah, itu timeline globalnya, timeline Indonesia dia masuk kapan, kemudian dia keluarnya kapan, bisa pakai timeline kan ya. Pertama masuk kapan, kemudian dia mendapatkan, tadi udah diceritain sih sebenarnya, dia punya keuntungan itu kapan, kemudian terjadi penurunan dan berakhir tutup misalnya. Itu kan ada tahun-tahunnya juga. Nah, dibikin pakai timeline aja. Dan nggak ngerepotin Bapak Ibu juga buat nulis sebanyak itu ya. Nah, itu juga dan lebih mudah juga. Nah, kemudian di bagian case highlight, saya mungkin akan menyarankan memfokuskannya. Jadi ini fokus dari case highlight, kemudian juga analisis SWOT-nya, kemudian analisis data, sampai lesson learned dan kesimpulan. Nah, saya akan fokuskannya agar logikanya enak. Karena tadi itu ada pengulangan beberapa kali. Jadi logikanya harus dibaca, informasinya ada, tetapi tidak dikelompokkan secara spesifik. Saya mengambil dari case highlight itu sebenarnya kan yang dibahas adalah yang pertama adalah mengenai produk. Produknya ada apa aja gitu kan ya? Ada produknya, kemudian yang boleh di Indonesia mau nanti bicaranya di Indonesia alkohol dilarang dan segala macam, itu bisa disampaikan di sana. Bagian yang keduanya adalah yang saya baca adalah mengenai service atau fasilitasnya. Dia nyediain servisnya apa aja, fasilitasnya ada. Termasuk lokasi itu kan sebenarnya fasilitas ya. Kemudian aksesnya, kemudian kayak dia harus self service misalnya. Kemudian penyediaan wifi, adanya aircon-nya yang dingin banget gitu, areanya yang luas dan segala macam. Itu kan adalah bagian dari service. Nah, bisa dikelompokkan dengan bagian ke sana. Kemudian pengelompokan berikutnya bicaranya kompetisi ya. Nah, tadi ada yang bicara tentang kompetisinya, kompetitor ya. Nah, itu mungkin bisa di-highlight di bagian kompetisi juga. Dan yang terakhir, saya mikirnya adalah mungkin kelompokkan di bagian bisnis model. Karena itu juga yang membuat dia nanti tersandung juga dengan undang-undang di bagian belakangnya. Nah, jadi ketika membahasnya di bagian tadi SWOT-nya juga akan strength-nya di bagian produk apa sih gitu. Nah, di bagian service kan tadi masalah lokasinya mungkin kemudian kayak wifi-nya ada ini segala macam. Kompetisinya mungkin yang nggak dimiliki oleh para kompetitornya bisa masuk ke sana. Itu bisa menjadi strength-nya juga gitu. Atau mungkin bisnis modelnya. Ya. Jadi ketika menganalisis SWOT-nya, apakah keempat ini ada di masing-masing SWOT-nya atau bagaimana? Atau jangan-jangan kayak bisnis modelnya itu masuk kepada weakness-nya misalnya. Nah, jadi analisisnya tetap mengacu kepada pengelompokan tadi. Agar logikanya dapat sama semuanya. Kemudian di bagian yang terakhir, ketika melakukan analisis data, datanya kan banyak tuh. Nah, bagaimana kalau dikelompokkan data, misalnya data produknya. Kayak tadi, analisis terhadap bagian produk, analisis sebagai service dan facilities-nya, kompetisinya juga kayak gimana, dan bisnis modelnya. Dan itu akan membantu Bapak Ibu ketika membuat lesson learn-nya. Jadi kayak lesson learn sebenarnya tadi udah dibicarakan sih pada saat presentasinya. Misalnya kayak lesson learn masalah produk misalnya, atau masalah facilities, tadi dikatakan bahwa tempatnya yang berada di tempat yang bagus, itu juga fasilitas yang disediakan. Nah, ternyata itu nggak sesuai dengan perilaku orang Indonesia. Nah, jadi lesson learn-nya kan arahnya ke sana ya. Perilaku orang Indonesia yang lebih suka nongkrong gitu. Jadi dia bayarnya seadanya gitu ya, tapi dia bisa mendapatkan fasilitas seluas-luasnya. Nah, sehingga analisisnya juga lesson learn-nya juga berdasarkan tadi case highlight. Jadi dari awal sampai akhir logikanya dapat semua dan Bapak Ibu nggak lari kemana-mana. Sebenarnya penjelasannya ada gitu. Cuma karena tidak distruktur, dikelompokkan mengenai poin-poin apa, ada beberapa hal yang diulang dan bahkan harusnya ini masuknya di bagian sini nih gitu. Sehingga
kepindah-pindah gitu jadinya. Nah, dengan membuatnya pengelompokan karena dari case highlight-nya udah dikelompokkan, otomatis sampai kesimpulannya tadi kan ada bagian kesimpulan juga akan bicara seperti itu. Jadi misalnya kalau bicaranya tadi kan ada di kesimpulannya, kalau saja mereka melakukan riset yang lebih bagus lagi, kalau saja mereka nah itu kan bisa jadi kesimpulan, tapi berdasarkan 4 poin tadi. Sementara saya melihatnya 4 poin tadi, tapi kalau seandainya Bapak Ibu melihat, oh ini kayaknya service dan facilities harus dipisahin nih, silakan, nggak ada masalah. Jadi tetapi yang mau saya highlight di sini agar strukturnya itu sama mulai dari case highlight sampai pada kesimpulan, sebaiknya dikelompokkan sehingga sampai analisis lesson learn-nya itu dengan kelompok yang sama. Dan membantu Bapak Ibu juga agar nggak terjadi pengulangan data ya, pengulangan data yang dibahasnya. Mungkin sementara itu dulu, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Kalau boleh di-share lagi deh yang tadi presentasinya, biar nanti bisa saya kasih contoh ya di sini. Nah, misalnya di bagian mungkin bisa balik ke bagian ininya kali ya. Di bagian kayak case highlight-nya mungkin. Informasinya udah ada semua sih di sana. Cuma nyampur di mana-mana. Nah, sekarang tinggal dikelompokkan biar dari awal sampai akhir logikanya enak gitu. Bu, mohon maaf Ya, sebelumnya saya nanya dulu. boleh. Kan sebenarnya kayak tadi itu harusnya misalnya yang di eksekutif tadi dipindahin ke background tadi misalnya, atau misalnya di itu nanti mempengaruhi nilai yang ngebuatnya nggak, Bu? Takutnya kan mereka ngerasa kayak nilai saya diambil nih sama yang lain, jadi jangan dikurangi yang saya gitu-gitu. Itu gimana, Bu, nanti? Enggak, penilaian saya semuanya adalah hasil kerja semuanya. Jadi seluruh proses. Akhir ya, Bu. Ya, jadi nilai akhir dan proses dari mentoring ini, bagaimana ini semua, itu akan menjadi penilaian total nanti. Jadi nggak usah khawatir di sana. Hasil kerja yang terbaik dari reportnya itu yang akan saya nilai. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, boleh dilihat contohnya mungkin kayak di bagian case highlight. Nah, kayak di case highlight kan, ini kan bicaranya decrease in company sales due to behavior customer. Jadi penjualannya menurun dari tahun 2015 karena perilaku masyarakat yang menggunakan fasilitas. Berarti kan di sana bisa lebih kurang bisa dimasukkan juga misalnya ke bagian ini ya, ke bagian produk. Produk ini turun nih gitu, karena ternyata orang nggak belanja ke sana gitu, karena orang nongkrong. Nah, bisa dikategorikan seperti itu. Nah, bisa juga yang satu lagi kayak servis misalnya, pemberian servisnya yang diberikan istilahnya memanjakan customer ternyata disalahgunakan di Indonesia karena perilaku masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi clear ya case highlight-nya itu seperti apa, ada pengelompokannya. Nah, kemudian mungkin kalau saya lihat di bagian analisisnya, boleh lihat di bagian analisis. Sehingga ini kan ada SWOT ya. Jadi misalnya bicaranya strength-nya di sini. Ini kan salah satu strength-nya adalah lokasi. Kalau kita masukkan kepada bagian facilities, berarti strength-nya yang pertama adalah facilities-nya. Service dan fasilitasnya. Pertama lokasinya, kemudian di sini bicaranya good service-nya itu berupa apa saja. Tempat yang luas, kemudian ada ininya juga, ada wifi yang bagus, aircon-nya juga. Kemudian di bagian produk ada banyaknya variasi produk. Nah, yang kayak gini yang saya maksud. Jadi highlight-nya itu di highlight berdasarkan kelompok-kelompok tadi. Nah, ternyata weakness-nya nggak semuanya, nggak ada weakness-nya ternyata mungkin adalah ya kayak tadi,
dia sebenarnya itu adalah kekuatan dia, tetapi nyampe di Indonesia bisa jadi weakness gitu. Contoh kayak dia menyediakan servis yang banyak, servisnya istilahnya sangat memanjakan customer, tapi sampai di Indonesia jadi weakness. Kenapa gitu? Karena perilaku masyarakat misalnya. Nah itu dengan melakukan pengelompokan tadi akan membantu Bapak Ibu dalam menganalisisnya berdasarkan kelompok tadi. Tapi jangan dipaksakan di setiap SWOT ini harus ada seluruh pengelompokan. Jadi bisa jadi hanya ada satu saja di sana. Nah, sehingga analisisnya yang lebih detail. Kemudian sama di bagian analisis data dengan tadi penggunaan pengelompokan, contohnya, nah ini launching strateginya sama dengan US. Berarti kan ini bicara bisnis model ya. Bicara bisnis modelnya itu sama dengan US. Tapi di sana di Indonesia nggak cocok. Kemudian, nah bagian yang dari launching strateginya ini mau di highlight-nya apakah tentang lokasinya atau model bisnisnya. Nah, kalau bagian lokasi berarti dipindahin mungkin ke bagian facilities nanti analisisnya. Jadi pengelompokan analisis ini menjadi penting juga agar dari awal sampai akhir logikanya logika pengelompokannya itu jelas gitu. Karena ini kan nyampur-nyampur ya, bolak-balik gitu. Nah, contoh misalnya kayak gini. 7-Eleven penurunan penjualannya itu kan mulai dari tahun 2015 dan di sini ada angkanya lagi, ada informasinya. Berarti Bapak Ibu bisa memasukkan kepada bagian produk ya, karena salesnya yang turun misalnya. Nah, analisisnya akan bisa lebih dalam lagi gitu. Di sini juga dikatakan 18 outlet dibuka gitu kan ya. Nah, informasi itu bisa menunjukkan kenapa sih di bagian produk terjadi penurunan tadi gitu. Dan disupport dan karena itu yang kenapa saya sarankan agar dikelompokkan tadi. Informasi Bapak Ibu udah ada semua. Cuma dicampur semuanya ya. Sehingga jadi begitu bacanya ini tadi ceritanya lokasi kah, ceritanya tentang produk kah, nah jadi agak kebingungan ketika mencoba memahaminya. Jadi poinnya sekarang lebih kepada mempresentasikannya dalam penulisan seperti apa. Lebih seperti itu sih poinnya. Kalau yang lainnya so far so good sih. Isinya kontennya oke, nggak ada masalah. Cuma itunya aja pengelompokannya agar dari awal sampai akhir begitu dibaca enak gitu. Kira-kira gitu sih. Oke, udah oke sih. Mudah-mudahan ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, Bapak Ibu ya. Nanya lagi Bu, tadi Boleh. saya agak lupa yang pengelompokannya itu kan dari highlight-nya ya kami nanti. Itu Iya. apa aja Bu tadi agak lupa. Oh iya, yang itu tadi itu menurut dari presentasinya aja ya, berdasarkan yang dipresentasikan tadi, menurut saya, tapi silakan nanti dianalisis kembali. Saya bicaranya adalah produk, service dan facilities, kemudian kompetisi, competitors, dan bisnis model. Kalau dari pengelompokan itu Bu, sifat jeleknya masyarakat Indonesia yang tadi itu masuknya ke mana dia nanti? Bisa jadi ke bagian service atau facilities. Jadi karena kalau service facilities tadi kan kita mencontohkan yang self-service. Indonesia itu kadang-kadang udah makan, udah kebiasaan ditinggal aja, jadi tempatnya jadi kotor gitu. Nah, jadi tapi kan sifat jeleknya. Oke, jadi contohnya kayak gini misalnya Pak, begitu si Sevel ini menggunakan self-service. Sementara di Indonesia orang kita itu setelah dia makan, itu harus ada yang beresinnya, dia akan ninggalin. Sehingga disinilah terjadi, makanya bisa dimasukin kepada case highlight nanti, karena perilaku. Jadi ini loh yang disediakan oleh si Sevel, kenyataannya di Indonesia kayak begini. Kemudian kayak yang tadi facilities misalnya, Sevel membuat orang supaya nyaman, makanya tempatnya luas, ada WiFi nih. Tapi masyarakat Indonesia menggunakannya sebagai kesempatan untuk, jadi kayak gitu. Itulah yang membuat dia fail. Nah, kira-kira kayak begitu, kurang lebih gitu. Jadi dia memang menyediakan fasilitiesnya kayak begitu, emang standarnya mereka. Tapi ternyata nyampe di Indonesia
nggak diinikan sama orang Indonesia, nggak cocok sama perilaku orang Indonesia gitu. Sama satu lagi Bu, nanya, rekaman ini nanti kami boleh minta nggak Bu? Iya, boleh kok. Oke, makasih Bu. Makanya direkam biar nanti bisa di-share kepada Bapak Ibu semua. Bu Desi mohon izin mau nanya, ini kan di poin yang kemarin file yang Bu Desi share itu ada poin references data. Ya, Nah, betul. references data itu kan bisa tergabung dalam sources ya. Ya. Nah, sources-nya itu bagusnya di quotation langsung setelah misalnya ada data nih di quotation langsung di situ, atau digabungin digabungin langsung di akhir gitu. Sebaiknya setelah informasi. Jadi jangan digabungin di akhir, karena otomatis saya nggak tahu data ini diambil dari referensi yang mana. Ada lagi? Jadi ini mungkin nanti biar bantu Bapak Ibu juga, nanti kan bakal bikin tesis ya. Nah, saya mencoba menggunakan logika penulisan ilmiah sih. Jadi dari awal sampai akhir itu harus sama semua. Halo Bu, saya Iya. mau tanya. Boleh. Ini kan kita sajikan reportnya dalam bentuk PPT, apa nanti perlu bikin dalam bentuk Word juga? Oke. Jadi saya menyerahkan mau bikinnya mau pakai PPT, mau pakai Word, mau pakai apa terserah. Jadi ibaratnya kayak gini. Yang saya sampaikan ini seolah-olah report ini mau dipresentasikan kepada BOD-nya, Board of Director-nya perusahaan. Sehingga apa yang biasa cara saya untuk membuat orang mengerti langsung begitu melihat reportnya saya ini. Jadi makanya di sana salah satu buatlah sebebas mungkin, tetapi informasinya jelas bagaimana. Jadi boleh hanya satu yang saya akan terima, yaitu bisa mau pakai PPT boleh, mau pakai Word juga boleh. Mana yang paling gampang bagi Bapak Ibu untuk bikinnya? Oh iya, Bu, terus kalau yang kemarin Ibu bilang itu kan maksimal 10 halaman ya. Ya. Apa itu berlaku juga untuk PPT jadi maksimal 10 slide? Ya, betul. Makanya Begitu tadi saya sarankan contoh kayak ini company profile biar nggak banyak tulisannya pakai timeline gitu. Kasih ya, Bu. Oke, baik. Maaf Bu, kan kalau misalnya kita kayak pakai Word gitu ya, nanti dia bakal jadi jelek karena terlalu banyak tulisan sama bentuk-bentuknya itu nggak menarik. Tapi kalau kita pakai PPT, misalnya kayak tadi highlight kita detailkan, misalnya ini kita detailkan, takutnya malah 10 slide itu malah nggak cukup Bu. Justru akan lebih sedikit jadinya, Pak. Karena main poin pastinya. Jadi informasi yang penting. Karena kalau di sekarang ini kan cerita ya. Tetapi ketika sudah dikelompokkan, pasti mainnya bullet point kan ya. Nggak akan mungkin lebih banyak. Kalau sekarang ini kan penuh tulisan semua nih, Pak. Tapi begitu sudah dimasukin, dikelompokin, Bapak Ibu bisa membuat misalnya hanya berupa tabel misalnya. Itu salah satu cara sederhana kan ya. Ini Sevel nyediain gitu ya. Ini kenyataan di Indonesia itu contoh sederhananya ya. Ini standarnya Sevel, ini kenyataannya di Indonesia. Ini nggak berjalan atau enggak. Itu udah selesai jadi tabel analisis kan ya. Jadi misalnya kayak produk dia itu produknya bervariasi ini segala macam gitu. Tetapi kenapa sales-nya turun misalnya ya? Ternyata orang nggak belanja ke sana, orang nongkrong. Kayak gitu kan bisa akan lebih mudah untuk membikinnya ketika Bapak Ibu menggunakan tabel saja. Sama satu lagi Bu, berarti yang saya ini yang analisis data ini yang penjelasan dia tuh tidak sama di ini bagusnya masuk ke kayak dia ke background-nya atau ke highlight-nya atau masih masuk analisis juga yang kayak gini? Ini kan terlalu banyak tulisannya ini. Betul. Jadi kalau yang kayak tadi, misalnya ketika Bapak kelompokkan, misalnya kayak tadi produk gitu kan ya. Ini kan ada informasi ketika misalnya terjadi penurunan sales, ya kan? Jadi analisisnya produk gitu. Pertama mungkin highlight-nya adalah terjadi penurunan sales dari tahun 2015 gitu kan ya.
Nah, dengan angka berapa? Kemudian yang bagian kedua alasannya gitu. Jadi angka itu saja jadi nggak perlu panjang-panjang karena kan Bapak Ibu menyajikannya ini kan di PPT. Kalau PPT itu kan PowerPoint, the power of point ya. Jadi berarti yang dibahas adalah ya the power of point. Jadi mencari keyword-nya yang paling bisa merepresentasikan. Itu tadi yang membuat saya menyarankan cara bikinnya lebih kepada bikin dengan analisisnya terarah sehingga Bapak Ibu cukup pakai bullet point saja untuk menerangkannya. Nggak perlu panjang-panjang. Ini beberapa informasi, ini bisa beberapa informasi ini kan bisa dimasukin ke company profile. Tapi yang dimaksud di analisis data adalah aktual file-nya. Kenapa file? Jadi fokusnya ke sana. Berarti Bu, kayak analisisnya nanti lebih menjawab ke pertanyaan pada highlight-nya, terus nanti lesson learn-nya itu perbaikan terhadap analisisnya tadi. Betul, betul sekali. Kalau ini bercampur ya Pak ya, ada data yang harus di company profile harusnya. Iya, soalnya tadi nggak dijelasin jadi saya masukin ke sini. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu, silakan. Informasinya Bapak Ibu udah ada semua sih di sini, cuma penempatannya aja. Kalau misalnya Ya. ini hasil akhir kami. Kalau ini Ibu kasih skor berapa Bu? Kalau yang kayak gini Wah, misalnya. nggak mau. Nggak, Kalau biar kami Oke. itu bisa jadi kayak Kalau di sini patokan. mungkin saya hanya bisa mengasih kalau dari konten, kalau dari isi, saya bisa mengasih angkanya di angka 75. Tapi logikanya saya paling tinggi cuma bisa mengasih 60. Tapi presentasinya saya bisa ngasih 85. Jadi kalau Bapak Ibu kan nanti hanya ngumpulin tanpa ada presentasi. Artinya saya hanya berpatokan kepada dokumen. Nggak ada nilai presentasi kan ya. Nah, makanya kalau bisa ininya yang diturunkan ke sini. Tapi yang mau saya katakan tadi, konten ada, konten sudah ada, kontennya sudah dapat semua. Bapak Ibu mungkin nggak akan kesulitan kalau mau nambah informasi, pasti juga cuma nambah-nambah. Semuanya udah ada. Ini masalahnya adalah naroknya saja. Tapi ketika Bapak Ibu tadi menerangkan, oke, saya ngerti nih, gitu, dapat informasinya. Makanya saya bisa ngasih, saya bisa ngasih angka 85 kalau di presentasi. Tapi masalahnya bagaimana yang angka 85 ini bisa jadi 90 dalam bentuk dokumen kan gitu. Kalau Bapak Ibu bisa nerangin kayak tadi di presentasi, angkanya pasti bagus. Ini masalah penulisan dokumennya aja. Tapi jangan lupa bahwa yang dikumpulin nanti adalah di UTS adalah dokumen ya, Bapak Ibu nggak presentasi. Berarti Bu, sebelum deadline kami misalnya sehari atau 2 hari sebelum deadline boleh mentoring kedua. Boleh. Boleh. Jadi gini, Bapak Ibu kalau seandainya nanti sudah ada perbaikan, mau dikirim dulu ke saya baca, saya bisa ngasih. Jadi pokoknya gini, jangan minta feedback ke saya pada tanggal 20-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau karena juga saya nggak bisa saya kasih saran pada waktu itu Bapak Ibu udah stres nanti mau ngubahnya kan. Nah, jadi selagi mau sampai tanggal 20 itu, Bapak Ibu mau kontak lagi, mau minta mentoring lagi, masih oke kok bagi saya. Nggak ada masalah. Jadi nggak ada masalah, intinya gini, silakan Bapak Ibu kontak saya kalau ada mau perbaikan lagi, mau diskusi lagi, boleh sebelum tanggal 20. Tapi yang mau saya sampaikan gini, Bapak Ibu sebenarnya tahu tentang case yang dibahas. Hanya masalah nulisnya doang. Nah, cuma yang mau saya sampaikan detailnya di sini, karena UTS-nya adalah dalam bentuk tulisan. Jadi Bapak Ibu harus memperbaiki di laporannya. Kalau Bapak Ibu saya suruh presentasi, pasti dapat bagus. Saya yakin habis feedback ini, presentasi lagi, saya bisa ngasih angka 90-an. Tapi masalahnya, yang dikumpulkan adalah dokumen. Kira-kira gitu. Oke.
Ada lagi dari Bapak Ibu? Pokoknya intinya satu aja, sebelum tanggal 20 Bapak Ibu mau kontak, mau perbaikan, mau diskusi lagi, silakan kontak saya. Tinggal kirimkan filenya, nanti bisa saya review kembali, nanti saya kasih masukan. Jadi nggak ada batasan kok sebelum ini, sebelum Sama UTS. satu lagi Bu, Ya. kan 10 halaman kan batasnya. Ya. Titel itu Oh enggak masuk. halaman Kalau pakai dihitung juga PPT berarti enggak ya, di. Bu? Jadi gini, jangan nanti Bapak Ibu kan ada cover, oke, itu cover nggak dihitung ya. Saya hitung hanya isi. Terus Soalnya jangan naruh kata thank you ya di belakangnya. Itu kebiasaan orang bikin PPT ya, nggak perlu kok kata thank you-nya di belakang. sama kan kalau nggak salah kan harus mencantumkan misalnya yang apa membuat apa, yang apa Betul. membuat apa itu ke dalamnya kan. Ya. Itu dimaksud dihitung juga. Tidak dihitung. Jadi yang itu nanti Bapak Ibu tinggal kasih aja gambar istilahnya foto atau nama orang, ini membikinnya bagian mana. Tapi apa yang di bagian bikin tuh yang mau saya lihat adalah bagaimana Bapak Ibu semua bekerja sama untuk menyelesaikan ini. Poin saya di sana. Nah, penilaian bukan bagian yang dibikin. Jadi penilaian saya tidak punya penilaian individual di sini. Penilaian saya adalah penilaian kelompok. Jadi di situ makanya saya bukan penilaian bagian-bagian mana yang dilakukan, bukan itu, tetapi penilaiannya adalah penilaian kelompok gitu. Ada lagi dari Bapak Ibu? Kayaknya udah semua nih Bu, pertanyaannya udah banyak banget. Oke, baik. Oke, kalau nggak ada, jadi nanti saya kirimkan ya sama Bu Andina ini linknya ini biar bisa di-download juga. Kalau ada pertanyaan, feel free aja kontak gitu. Cuma mungkin paling saya balasnya agak telat kalau di working hours ya, cuma gitu aja. Tapi kalau di luar itu mungkin saya bisa respon lebih cepat. Jadi feel free aja kalau mau kontak. Jadi nggak usah takut mau nanyain gitu ya. Terus satu lagi, kalau seandainya Bapak Ibu sudah ada perbaikan, pengen saya review dulu nih, silakan aja kirimin dokumennya. Nggak ada masalah. Jadi bisa saya review duluan. Tanpa kita harus melakukan mentoring. Karena mungkin saya akan sarankan ngirimnya dengan PDF. Kalau PDF saya langsung bisa kasih komen di sananya kan ya. Nah, mungkin kayak begitu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada perbaikan, kirim file di-convert bentuknya dalam PDF, dikirim ke saya bisa langsung kasih komen di sana. Jadi lebih memudahkan bagi Bapak Ibu juga untuk baca komennya nanti. Dan satu lagi, nggak ada batasan mau ngontak saya sampai tanggal 20. Nanti cuma pas tanggal 20 saya udah nggak mau lagi, gitu aja. Oke. Oke. Nggak ada pertanyaan ya, mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu. Yang pasti semangat yang tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu kalau ceritain bagus. Tinggal nulisinnya yang perlu diperbaiki. Itu aja poin saya. Nah, jadi harapan saya mudah-mudahan laporannya akan sebagus presentasinya. Amin. Ya, dan saya yakin pasti bisa karena udah tahu semua kok isinya. Kira-kira kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimkan filenya, ini recordingnya untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga kerja kerasnya, kerja kerasnya dan presentasinya. Good luck ya buat perbaikannya. Sampai ketemu lagi. Feel free kalau mau kontak. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Desi. Oke, kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih ya udah udah mentoring pada malam ini. Saya udah baca kedua report awalnya, dan ada lebih kurang poin yang bisa dijadikan improvement di sini juga lebih kurang sama. Yang saya akan mungkin langsung kepada feedback-nya. Pertama adalah mengenai executive summary.
Nah, executive summary itu ibaratnya kalau di dalam dunia akademik itu adalah abstrak. Jadi ada ada background-nya, ada konteksnya, kemudian ada ilustrasi kondisinya seperti apa, kemudian spesifik dari spesifik yang mau dibahas itu tentang apa, dan terakhir adalah konklusinya. Nah, saya coba mungkin dari yang di sini, yang pertama yang dari yang bahas tentang Amazon, di mana di sini ada konteksnya, kemudian di bagian yang kedua di sini disebutkan bahwa kondisinya bagaimana Amazon masuk ke China, kemudian dan terakhir adalah terjadi dan mereka itu harus exit dari China, jadi mereka masuk ke China. Nah, namun di sini ada yang belum masuk di bagian sini, yaitu apa penyebab fail-nya. Jadi di sini hanya dikatakan bagaimana ada kompetitor di sana, tapi tidak disampaikan apa sih yang membuat mereka itu gagal. Nah, mungkin ini perlu bisa ditambahkan di bagian executive summary-nya. Jadi karena executive summary itu kita baca itu kita udah tahu isinya bakal kayak gimana. Nah, kira-kira itu bagian di yang Amazon. Sementara yang bagian di Petronas, nah di sini itu baru hanya informasi mengenai dari company-nya, mengenai Petronasnya sendiri. Nah, yang ini idealnya dimasukkan ke dalam profil organisasi. Jadi di sini akhirnya tidak tergambar eksekutif summary-nya seperti apa. Mungkin ini yang bisa ditambahkan dari yang kelompok yang mengerjakan Petronas. Nah, kemudian di bagian berikutnya, mungkin saya lihatkan di background company, ini cukup detail ya diterangkan oleh kelompok yang di Amazon. Karena di sini cukup banyak informasinya, saya mungkin akan menyarankan kepada untuk membuatnya dalam bentuk timeline. Karena waktunya kan cukup banyak ya, jadi bisa kelihatan perbandingan, ini timeline dia secara global, kemudian ini timeline dia masuk ke China. Jadi kelihatan langsung misalnya dia berdirinya itu kapan gitu kan ya. Nah, contoh berdiri pada tahun 94 gitu. Di Amerika, kemudian ini kan ada tahun-tahun yang dia tahun-tahun yang ada momen besar gitu. Nah, kalau dilihatkan di dalam bentuk di dalam bentuk timeline, kita tahu perkembangan Amazon secara global, kemudian tahu juga perkembangan si Amazon begitu masuk ke China. Jadi langsung kelihatan komparasinya gitu. Nah, itu yang diharap yang mungkin akan memudahkan juga Bapak Ibu teman-teman ketika membahas mengenai background company-nya. Nah, misalnya berdiri tahun 94 oleh Jeff Bezos misalnya kan, mungkin mau ditambahkan itu nilai kapitalnya kayak gimana atau berdirinya di mana bisa, tetapi itu dalam bentuk timeline. Sehingga growth perkembangannya akan mudah dibaca. Dan itu juga sama dengan yang dilakukan oleh ini. Nah, kalau yang dibikin oleh kelompok Petronas, ini udah pakai timeline. Dan mungkin cuma di sini itu bicaranya baru sampai tahun 2002 ya. Tahun 2002. Nah, di sini nggak ada pemisahan antara yang dia berkembangnya secara global dan kemudian dia berkembangnya ketika masuk di Indonesianya. Nah, jadi kan yang mau diambil file-nya kalau yang Amazon di China, Petronas di Indonesia. Dan ketika kita melihat seperti itu, bagaimana dia perkembangannya secara global,
Kemudian bagaimana dia juga ketika dia penetrasi ke satu negara yang diambil kasusnya di sini yaitu China dan Indonesia. Nah, ketika melihat gambaran itu kita langsung bilang walaupun dia gagal di Indonesia gitu ya, mungkin dia masih berkembang dengan bagus di tempat lain. Nah, itu akan memudahkan melihat timeline-nya juga. Nah, dan itu juga akan memperlihatkan kenapa case ini menjadi menarik untuk dipelajari. Jadi mungkin di negara lain dia sukses ya, tapi di China kok Amazon gagal atau Petronas gagal di Indonesia. Nah, itu akan menjadi kayak apa ya, importance dipelajari itu apa gitu. Nah, kira-kira kayak begitu. Kemudian yang di bagian spesifik case highlight-nya dua-duanya bagus, clear. Tapi dari bagian spesifik case highlight sampai ke lesson learned dan konklusi, ini saya akan mencoba membuatnya kayak gini. Karena kita kan bicara sudah masuk ke case-nya. Berarti logika berpikirnya dari case highlight, kemudian SWOT-nya, kemudian analisis failure-nya, lesson learned sampai konklusi, itu harus punya benang merah. Yang dilakukan sekarang sudah benar, tetapi logikanya nggak dapat. Logika nggak dapat tuh kayak gini. Saya ambil contoh mungkin yang dari teman-teman Amazon bisa melihat di bagian failure strategic analysisnya. Mengkelompokkan atas 3 hal, yaitu strategic, human resource, sama operational level. Kalau teman-teman di Amazon menggunakan itu sebagai kategori untuk menganalisis, berarti dari spesifik case highlight di bagian why dan how juga menggunakan kriteria yang sama. Bagian strategiknya gimana, human resource-nya gimana, operasionalnya gimana. Sehingga logikanya dari kasusnya, kemudian analisis datanya sampai konklusinya akan sama semua. Termasuk di bagian SWOT-nya. Nah, karena sekarang dengan 3 hal itu, apakah ketiga hal itu semuanya di bagian weakness? Kan itu pertanyaannya. Atau itu juga di bagian strength-nya ada gitu. Nah, dengan mengkategorikan 3 hal tadi, itu akan sama analisisnya sampai ke belakang. Nah, mungkin itu bisa dicek dan itu juga lebih kurang sama dari dari teman-teman yang menganalisis Petronas. Nah, karena di sini failure strategic analysisnya menggunakan price, culture, research, dan marketing plan. Kemudian lesson learn-nya market research, company branding, dan supply chain. Nah, ini harus milih nih. Mau memakai kategori yang mana untuk analisis? Apakah menggunakan yang 4 tadi atau menggunakan 3 di lesson learn? Agar logikanya sama dari case highlight-nya. Jadi dari case highlight kan ada why dan how. Nah, why dan how menggunakan 3 lesson learn, kelompok lesson learn, atau menggunakan 4 yang tadi analisis failure-nya. Jadi pengkategorian menjadi penting agar logikanya sama dari awal sampai akhir. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu teman-teman membuat kesimpulan, kesimpulannya berada di 3 atau 4 kategori tadi. Jadi kalau misalnya Amazon pakai 3 kategori, strategik, operasional, human resource-nya, sehingga konklusinya di 3 itu. Kalau seandainya nanti dipilih oleh yang kelompok Petronas 3 di lesson learn dan atau misalnya milih yang 4 di failure case analysis, berarti konklusinya juga akan di kelompok itu juga. Sehingga logika mikirnya sama. Nah, ini juga konklusi ini yang bakal ditaruh di akhir pada executive summary. Mungkin gitu dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Yang lainnya informasi udah ada semua, tapi tinggal ngatur logikanya aja sih. Kira-kira kayak gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Siapa yang mau duluan boleh, silakan. Mungkin saya boleh tanya tentang ada untuk timeline pertama boleh ya? Suaranya kecil. Agak kecil ya, sebentar. Halo, apakah sudah oke? Oke.
Iya, oke. Jadi mungkin apakah saya bisa, ini kan pertama saya kasih timeline-nya di sebelah kiri ya, habis itu di sebelah kanan sempat saya tulis untuk 2004 sampai 2013 selama dia masih di Indonesia, kan timeline-nya Ya. di Indonesia dia buka 2004, habis itu dia shutdown di 2013. Nah, ini apakah saya tambahkan timeline dengan model yang sama dengan yang poin sebelah kirinya mungkin? Bisa. Jadi bisa dibikin seperti itu karena kan di sini kan jelas dikatakan dia mulai tahun 74, kemudian go global masuk ke Indonesia 2002. Nah, karena kan kalau di sini dikatakan bahwa mereka itu akhirnya keluar dari Indonesia itu kan tahun 2012 ya. Iya. Nah, mungkin itu bisa didetailkan juga. Nah, dalam rentang waktu tahun 2004 2003 sampai 2012 dia di Indonesia itu, apakah ada momen tertentu, misalnya pasti dia ada peak-nya kan ya, nggak langsung begitu masuk dia, tapi nggak tahu juga sih, ada siapa tahu dia kayak di Vietnam ya, dari sejak masuk fast food ke sana sampai akhir dia tetap ngerugi gitu kan ya. Nah mungkin itu perlu di highlight juga sepanjang, karena kan cukup panjang periodenya, itu hampir 1 dekade. Dalam 1 dekade itu ada highlight apa saja yang mungkin ada di sana. Nah mungkin itu bisa menjadi spesifik case-nya juga, karena kalau saya lihat sebenarnya informasinya ada. Informasinya itu ada ketika di bagian contoh kayak failure strategic analysis. Bagaimana Petronas harganya lebih mahal ya, itu tahun 2000 ya. Nah, yang kayak gini kan juga bisa menjadi sebuah, sehingga kronologis dia sampai dia keluar dari Indonesia itu ketahuan tuh. Oh 2009 harganya yang mahalan nih dari Pertamina gitu kan ya. Iya, betul. Nah, itu bisa dimasukin juga mungkin di sana, karena emang ada sih di sini informasi udah ada, tinggal ditambahin aja. Jadi di timeline-nya yang di kondisi di Indonesia itu mungkin bisa dielaborasi lebih detail lagi, dan sehingga timeline-nya itu peristiwa apa yang terjadi dalam 10 tahun kelihatan gitu. Oke, jadi memberikan gambaran jelasnya dari timeline-nya ya. Ya. Untuk timeline ini mungkin lebih dikategorikan ke executive summary atau ke organization background ya? Organization background. Organization background. Iya, karena executive summary itu abstraknya dari seluruh report. Nah, organization background tujuannya ada gambaran dia sebagai induk organisasinya secara globalnya, tapi kondisi gagalnya di kasus yang diambil khususnya di sini di Indonesia gitu. Oke, mungkin apakah saya masih boleh bertanya dulu? Boleh, silakan. Takutnya nanti kelompok yang lainnya mau nanya dulu gitu, bagaimana? Silakan. Oke, untuk SWOT analisis yang saya ini, apakah kira-kira oke dalam pengertian kontennya ya? Jadi maksud saya begini, apakah di sini agak terlalu banyak atau secara penyampaian gitu? Oke. Nah, ini sama, kebetulan jawaban saya akan sama juga untuk yang kelompok Amazon. Di SWOT analisis itu disesuaikan dengan pengkategorian. Jadi kalau mengambil pengkategoriannya yang di Petronas dari kategori market research dan development, company branding dan supply chain, atau mengambilnya dari dasar price, culture, cultural relation, foreign research dan marketing plan, itu yang bisa dijadikan kategori pengelompokan juga pada SWOT analisisnya. Kalau sekarang kan cukup banyak ya di SWOT analisisnya, ada automation of activities, kemudian strong free cash flow. Nah, cash flow ini mungkin masuknya adalah ke dalam bagian price kali ya. Jadi pengelompokannya kayak begitu, sama semuanya jadi sama gitu. Logika pengelompokannya itu sama semua. Oke, jadi di-align-kan ya. Iya. Jadi contohnya kayak gini, soalnya kalau kan dibahasnya ada failure-nya adalah salah satunya adalah karena price. Iya. Nanti saya apakah karena tapi di sini dinyatakan bahwa dia bagus mungkin bisnis modelnya gitu, itu jadi strength-nya. Tapi
di sana price ini jadi masalah di weakness-nya karena ketinggian gitu. Nah, jadi bisa dilihat di sana di dalam kategori price saja secara bisnis model cash flow-nya bagus, tapi harganya jadi weakness gitu. Iya, iya betul. Memang maksudnya begini, secara Petronas global dia kan berkembang terus, asetnya kuat, jadi uangnya kuat di Betul. sana untuk subsidi silangnya juga ada, tapi dia nggak mampu bersaing. Argumennya ke arah sana. Iya, betul sekali. Nah, itu akan kelihatan di SWOT-nya, langsung kelihatan. Oke. Mohon maaf satu lagi. Untuk cultural relation, apakah argumen yang diberikan cukup kuat ya? Karena berdasarkan beberapa research dari beberapa artikel gitu, ada yang memang mengatakan ada sentimen waktu itu mungkin lagi zaman angklung diklaim Ya. oleh Malaysia. Nah, jadi ada sedikit ya namanya orang kan ada yang bilang, wah kok Malaysia gitu, apakah dia beli produk Malaysia atau enggak? Tapi itu source-nya lebih kebanyakan kayak artikel, berita, dan itu pun agak kontradiktif. Ada yang menyatakan, oh ya itu sentimen aja, ini masalah pure bisnis dia tutup. Tapi ada juga yang bilang, ya, dan dari komen-komen bawahnya juga, oh kayaknya agak agresif begitu. Oke. Jadi bukan ada satu research yang kuat menyatakan, oh ya pada tanggal segini ada kejadian ini, salesnya turun. Nggak ada datanya seperti Oke. itu. Berarti bisa dimasukkan sebagai rumor. Hmm. Jadi karena rumor itu sangat berpengaruh di dalam bisnis kan ya. Iya. Nah, itu bisa menjadi di dalam SWOT otomatis menjadi threat kan ya. Iya. Karena rumor itu sangat berpengaruh sekali di dalam dunia bisnis. Rumor itu kan nggak ada sebuah kepastian, tetapi itu bisa menyebabkan kejatuhan sebuah bisnis. Nah, itu bisa di kategori SWOT masuknya adalah kepada threat-nya. Tapi kalau bicara strength dan weakness sama opportunity, itu bisa jadi sangat ada validitasnya jelas ya. Tetapi di threat sendiri itu bisa kita memasukkan sesuatu yang belum pasti. Nah, di analisis SWOT itu posisinya adalah di bagian threat. Jadi sesuatu yang kita juga sulit untuk memastikan itu benar atau tidaknya. Tapi kalau itu ada gitu, itu punya potensi mengancam bisnisnya. Iya, paham. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Mungkin ini dulu. Oke, baik. Silakan, kalau ada yang lain silakan ditanyakan. Bu, boleh izin bertanya, Bu? Boleh, silakan. Bu, saya mau bertanya dari sisi, mungkin dari yang pertama ya, Bu, dari executive summary, Bu. Kalau misalnya kan di sini, kita ibaratnya ini kan laporan yang kita buat ini kan untuk BOD kan, Bu? Ya, untuk betul. Berarti kalau misalnya di sini yang untuk sisi executive summary, berarti kita mau kasih gambaran mengapa dari perusahaan yang kita kerjakan ini bisa fail ya, Bu? Atau jadinya gimana? Jadi kan ini perusahaan global semua ya gitu. Tapi yang mau dilihatkan bahwa perusahaan sekelas kayak gini juga bisa gagal gitu. Nah, itu yang tujuannya bagi perusahaan. Kita anggap kalau mau ngomong itu sama BOD, mungkin memberi insight baru. Misalnya kita anggap BOD mau bikin strategi bisnis baru, atau dia mau ekspansi ke global juga. Nah, ini menjadi referensi bagi mereka. Otomatis ketika kita memberikan kepada BOD, bicara ini loh perusahaan itu secara global, tapi dia punya kegagalan di sini. Nah, kalau yang di Amazon ini yang belum ada adalah penyebab kegagalannya, itu belum ditaruh di executive summary. Jadi kalau BOD itu kan begitu baca executive summary, dia langsung tahu, oh ini bisa gagal di sini kayak begini nih. Nah, itu baru dia akan bacanya ke belakangnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, Bu. Berarti yang di sini, yang executive summary yang di Amazon berarti belum elaborat untuk mengapa gagalnya ya, Bu ya. Karena di sini di paragraf terakhir cuma bilang di tahun segini dia udah keluar dari pasar.
Benar. Padahal di sini kan ada kesimpulannya ya atau lesson learn-nya yang bisa ditaruh nanti di bagian depan. Nah, itu jangan lupa disesuaikan dengan pengkategorian analisisnya tadi. Karena di sini kan strategic, human capital, sama operasional. Berarti ditaruhnya juga sama lebih kurang 3 hal itu. Oke, Bu. Kemudian Bu, saya mau nanyakan yang untuk bagian background of company, Bu. Berarti tadi kata Ibu kan ini dalam bentuk timeline ya, Bu. Berarti seperti milestone gitu kan, Bu? Betul, betul sekali. Dari awal, berarti dari awal dia berdiri, kemudian baru sampai dia ekspansi, misalnya Amazon ekspansi ke China baru gagalnya seperti itu. Betul. Jadi bisa dilihat kan dia langsung kelihatan perbandingannya Amazon dengan skala global dan begitu dia masuk China jadi kasusnya kayak gimana. Sehingga dari timeline itu kita langsung tahu oh iya dia kalau tadi kayak Petronas dia cuma bertahan 1 dekade nih di Indonesia gitu. Nah, ini berapa lama? Jadi kelihatan langsung di milestone-nya. Oke, Bu. Kemudian Bu, untuk spesifik case, bagian spesifik case highlighted, Bu, tadi kan misalnya kalau yang di Amazon kan ada buat kategori, Bu. Misalnya yang di value strategy-nya kan ada kategori. Berarti kalau misalnya yang di spesifik case highlighted ini juga kita membagikannya berdasarkan kategori ya, Bu. Jadi misalnya satu kategori 5W1H-nya, kemudian kategori kedua 5W1H-nya atau secara keseluruhan? Enggak, jadi di sini yang perlu dibahas berdasarkan kategori hanya di why dan how saja. Oh. Karena kalau yang lain kan nggak bisa dibikinkan sesuai kategori gitu. Tapi di bagian why-nya pasti analisisnya berdasarkan kategori dan how-nya juga berdasarkan kategori. Oke, Bu. Kemudian Bu, kalau misalnya untuk bagian SWOT analysis itu kan ada strength, dan weakness kan, Bu. Berarti misalnya kalau di bagian weakness sama yang di bagian value strategy itu berarti mirip-mirip ya, Bu? Atau seperti gimana? Betul. Kalau yang di value strategy itu kan lebih detail kali ya. Kalau di sini karena dia pengkategorian di sini bisa jadi yang sebagian strategic level nggak mungkin semuanya weakness semua gitu kan ya. Pasti ada kekuatannya juga di strength-nya juga. Nah, di strategic level yang mana yang part strength-nya mungkin ada bagaimana mereka melaksanakan itu secara global, itu sukses dan mereka bawa tetap sukses, tapi ada bagian yang mungkin menjadi weakness mereka ketika masuk ke China. Nah, jadi kan nggak semua operasional level, strategic levelnya itu bakal gagal gitu. Pasti ada kekuatannya. Nah, itu yang dikategorikan di dalam SWOT-nya. Berarti Bu, ini dalam bentuk arti secara global berarti ya, Bu? Misalnya Amazon secara global? Enggak, ya, secara masuknya ke China-nya. Tapi kan maksudnya gini, mungkin ada praktek dia yang secara global ketika masuk ke China itu menjadi strength. Tapi begitu ada juga mungkin prakteknya ketika dia masuk ke China itu malah jadi weakness gitu di bagian strategi. Jadi yang kayak yang saya ngasih contoh misalnya bagaimana fast food masuknya ke Vietnam, mungkin di negara ASEAN lain dia sukses KFC. Begitu masuk ke Vietnam, mau naruh investment dengan strategi yang sama tetap nggak bisa gitu. Jadi praktek dia secara global nggak bisa dipakai di Vietnam. Nah, sehingga dia harus membuat strategi baru di sana yang tidak bisa menggunakan strategi globalnya. Nah, kira-kira gitu. Oke, berarti kalau kemudian kalau misalnya di value strategy, berarti di sini kita juga akan bisa menonjolkan keunggulannya, baru kelemahannya, baru kemudian rekomendasi kita ya, Bu? Betul. Jadi lesson learn-nya, nah lesson learn otomatis kan berdasarkan 3 hal ini ya. Lesson learn dari strategic level, lesson learn dari human resource, dan lesson learn dari ini ya operasional. Nah, misalnya bisa mengatakan bahwa tidak semua yang di global itu bisa dipakai di China gitu kan ya. Nah, itu lesson learn-nya. Sehingga dia harus menyesuaikan mungkin dengan budaya yang ada di China juga. Kayak Coca-Cola pertama kali masuk ke China, dia itu mentranslate bahasa Coca-Cola ke dalam bahasa China dan itu ternyata artinya berbeda gitu. Sehingga gagallah penetrasi pertamanya. Kemudian mereka rubah strategi totalnya dan itu bahkan cost-nya luar biasa sekali. Nah, itu bisa jadi lesson learn jadinya.
Oke, Bu. Baik. Sementara kalau dari saya udah cukup. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, Bu. Saya boleh tanya, Bu. Boleh, silakan. Kalau nggak ditanya nanti nggak ada improvement nanti. Oke. Ini kan saya buat, maksudnya kelompok saya buat untuk sampai poin 6 lesson learn. Untuk reference, apakah satu halaman di satu slide setelahnya, gitu? Jadi maksudnya dikumpulkan di situ atau ditaruh di setiap slide kira-kira? Jadi gini, yang untuk reference itu sama ya kayak ininya tetap ditaruh di halaman ketika misalnya ada data nih diambilnya dari mana. Nah, itu tetap ditaruh di setelah penyajian datanya itu sumbernya dari mana. Tapi seluruh data informasi reference-nya itu sebaiknya ditaruh di satu slide saja. Nah, cuma kita langsung tahu kan, oh ya yang ini dipakai tadi di slide sekian ketika menunjukkan informasi yang bagian mana gitu. Oke, paham. Lalu kalau misalkan kan ada kriteria untuk sumber ya. Kira-kira kalau untuk Blogspot, jadi ada orang ngasih artikel di Blogspot, posisinya ya kalau dilihat dari namanya ya jurnalis sih, tapi bukan kayak apa namanya, bukan kayak artikel saintifik gitu atau yang ada research-nya. Jadi terkesan oh ini ada blog post opini lebih karena mungkin terlihat kayak opini, tapi ada juga data-data tahun-tahunnya gitu. Itu kira-kira apakah oke gitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi bahkan kita juga nggak boleh memakai Wikipedia. Kalau mau pakai Wikipedia, ambil yang di sumber pertamanya. Oh, oke. Nah, kalau seandainya kalau boleh pakai misalnya artikel dari koran ya, ini segala macam. Tetapi harus yang kredibel. Jadi misalnya makainya dari BBC, pakainya CNN, Jakarta Post, Kompas gitu, clear ya. Jadi yang bukan sebuah rumor gitu. Berarti artikel koran boleh ya? Boleh, artikel koran boleh, tapi jangan pos kota gitu. Pos kota. Oke. Intinya kesimpulannya untuk konten kurang lebih Petronas sudah oke, hanya untuk penyajiannya ya. Betul, penyajiannya sebenarnya sama, kedua kelompok lebih kurang informasinya udah ada di sana. Nah sekarang logikanya itu, analisisnya itu yang bercampur ya. Jadi analisisnya nggak dikategorikan konsisten kategorinya. Nah sekarang di konsistensi analisis itu dalam pengelompokannya, sehingga dari spesifik case highlight sampai ke konklusi itu semua sama bahasannya. Baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kalau secara konten nilainya udah bagus. Tapi itu karena sekarang kita ngobrol gitu ya. Tapi nanti saya akan membaca dari dokumen. Penilaian saya otomatis berdasarkan dokumen. Nah, itu penting sekali untuk membuatnya terstruktur. Oh ya Bu, ngomong soal dokumen, ini kan kita buat formatnya dalam bentuk PPT. Apakah oke apa harus dalam bentuk Word begitu? Nggak ada masalah, boleh bikinnya sekreatif mungkin. Mau bikinnya pakai apa yang paling nyaman, yang paling enak untuk menyajikan data. Tapi balik lagi, saya maksimum itu hanya 10 halaman. Kalau ditanya ke saya, apakah boleh, Bu, kalau kami bikinnya lebih 15 halaman misalnya, 15 slide gitu, 15 halaman. Kalau ditanya ke saya, apakah boleh, Bu? Jawaban saya boleh. Tapi saya berhenti bacanya di halaman ke-10 gitu. Iya, Bu. Enggak, saya agak khawatirnya kan kalau untuk dalam PPT biasanya hanya poin utamanya saja yang ditampilkan. Sedangkan kalau Word kan bisa muat banyak gitu. Oke. Kalau di sini saya lebih lihat adalah precise dan concise. Jadi nggak kepengen ngomongnya kemana-mana gitu. Oke, siap.
Ada lagi dari yang lain, silakan, atau masih ada pertanyaan dari. Oh ya, ini yang di grup Amazon ada yang belum, ini adalah konklusinya. Jadi sama setelah ini semua, ini kan ada lesson learn kan ya. Lesson learn ini konklusinya apa gitu? Itu belum ketemu saya poin akhirnya. Ini contoh kayak yang di Petronas ada 3 hal. Oke, konklusi dari 3 hal ini apa? Kemudian kayak yang di ini, kalau yang di Amazon, ini ada konklusinya, tinggal diperbaiki sesuai dengan analisis pengelompokannya. Jadi apa ya? Kalau ditanya, ketika ditanya, ini case-nya tentang Amazon China, ini case-nya tentang Petronas Indonesia. Konklusinya apa ya? Nah, itunya yang mungkin 2 atau 3 kalimat yang menutup bahwa kenapa dia gagal di sana, apa yang harusnya yang mereka lakukan, lebih kurang kayak begitu. Itu adalah konklusi dari semuanya. Bisa dijawab 2-3 kalimat udah oke gitu. Ada lagi? Bu, ya. Mau nanya, itu maksudnya yang tadi lesson learn itu berarti kayak rekomendasi gitu ya, Bu ya? Bukan. Jadi dari kasus ini, apa yang bisa saya simpulkan. Jadi lesson learn itu, kalau lesson learn-nya itu kan tadi dibagi atas 3 ya kelompok, strategik, human resource, sama operasional. Berarti dibahas dulu berdasarkan 3 kategori. Setelah dibahas berdasarkan 3 kategori itu, kesimpulan dari kelompok ini atas kasusnya Amazon China itu apa? Dan apa yang membuat dia bisa, kasarnya gini, apa yang bikin mereka bisa gagal sih di China gitu, berdasarkan analisis tadi. Nah, jadi bukan rekomendasi, tapi opininya gitu, opini dari kelompok ini terhadap kegagalan Amazon di China. Opini dari kelompok ini terhadap kegagalan Petronas di Indonesia. Nah, itu strength point-nya sebenarnya. Setelah dibahas sekian banyak, konklusi atau opini dari ini apa gitu, dari kelompok ini apa gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau secara konten aman, tinggal pengelompokannya aja. Kemudian ada beberapa poin yang harus ditambahkan di bagian executive summary, di bagian background company, kemudian di bagian konklusi itu perlu ditambahkan. Itu yang penambahan. Sedangkan di bagian analisisnya, mulai dari case highlight-nya, agar konsisten pengelompokannya. Nah, itu poinnya. Oh ya, Bu, mau nanya. Untuk yang background of company, itu kan tadi kan dalamnya dalam bentuk timeline kan, Bu. Terus yang di Amazon itu kan sebelumnya ada dibuat kayak citation-nya, ada citation-nya. Jadi kalau misalnya buat timeline itu, tetap di bawahnya tulis citation atau langsung di-combine jadi satu gitu ya, Bu? Jadi bisa langsung aja dimasukkan, bisa kan begitu misalnya tahun 1994 gitu kan ya, didirikan ini segala macam, di bagian sana langsung aja dibikin citation-nya di sana. Oh, berarti contohnya setiap tahun ada sumbernya, berarti langsung aja dimasukin di bawah. Oke. Ya, bisa masukin. Oke. Makasih, Bu. Iya. Ada lagi dari Bapak Ibu teman-teman semua? Bu, saya mau nanya, Bu. Yang tadi kan kita maksimal 10 lembar ya, Bu? Iya. Saya mau nanya, Bu, kalau misalnya dari Amazon kan ada citation, kemudian ada cover, itu berarti juga termasuk di dalam 10 lembar itu, Bu? Enggak, itu enggak saya hitung gitu. Berarti yang 10 halaman itu untuk isinya aja, Bu? Iya, isinya aja.
Jadi yang makanya dengan tadi sebenarnya dengan adanya pengelompokan, pengurangan itu segala macam, ini contoh paling sederhananya kayak nanti misalnya di bagian SWOT analisis, value strategic analisis misalnya. Oh, mau bikinnya kayak tabel gitu. Tabel juga bisa. Atau bikinnya, nah itu akan lebih, mana yang paling gampang lah sama teman-teman bikinnya. Gitu. Tapi intinya konten 10 gitu isinya, maksimum. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, Iya. berarti maksudnya dari executive summary sampai ke lesson learn, itu yang Iya. harus 10 ya? Iya, 10. Oke. Untuk lesson learn sendiri, jadi maksudnya ini kita perlu sampai kasih rekomendasi nggak dalam hal ini untuk lesson learn? Enggak, jadi di lesson learn itu betul-betul analisis ke konklusi dari kasus itu. Oke. Jadi posisinya objektif gitu ya. Oke, paham. Karena nanti yang mau mutusin BOD gitu. Oke, siap. Oke. Baik, silakan. Ada lagi? Udah cukup jelas? Udah cukup jelas. Masih lama kok ngumpul tanggal 20. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, jadi kayak gini. Kalau nanti Bapak Ibu teman-teman nih perbaikin nih gitu misalnya. Selama masih sebelum tanggal 20 kepengen saya review dulu, boleh. Tapi saya nggak akan review kalau dikirimnya udah tanggal 20. Jadi kalau masih sebelum tanggal 20 masih oke, karena kalau dikirimnya tanggal 20 saya kasih komen nanti deg-degan lagi, repot lagi kan. Jadi kalau masih sebelum tanggal 20 dikirimkan ke saya, Bu, kayak gini ya yang dimaksud gitu, pengen nanya gitu, boleh kok, nggak apa-apa. Jadi bisa improvement, karena kalau sudah disubmit, submit terakhir berarti saya udah mengkategorikannya final. Dan penilaian saya adalah berdasarkan dokumen akhir. Jadi dokumen akhir yang akan menjadi penilaian, kira-kira gitu. Oh, Bu, saya mau nanya, Bu. Untuk pengumpulan tugas kita, berarti nanti submit-nya langsung ke Ibu atau gimana? Ke email aja. Jadi saya udah koordinasi sama ini, sama BAAK. Jadi nanti saya yang akan compile dan berikan kepada mereka, termasuk juga dengan file mentoring ini. Karena nanti dibilang hadir nggak mahasiswanya gitu kan ya. Nah itu maksud saya gitu. Oke. Oke, Bu. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Sementara dari kelompok Amazon belum ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Dari Petronas aman? Petronas aman. Mungkin dari Petronas juga aman. Oke, baik. Oke, kalau kayak gitu terima kasih banyak sama Bapak Ibu teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki dan saya yakin jauh lebih baik ya, karena sekarang aja udah baik, pasti akan lebih baik lagi nantinya. Dan silakan kalau mau feel free aja kalau mau nanya dan minta review saya sebelum submission terakhir, feel free aja kontak saya, kira-kira gitu. Oke? Oke. Sip. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya akhir.